Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotheosis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Orang-orang seperti itu adalah naga dan burung ponik di antara para pejuang, dan mereka memiliki gelar kaisar. Dengan takdir menjadi kaisar, mungkin dia tidak mau repot-repot bergabung dengan sekte itu sama sekali. Sebelum dia dewasa, dia harus berurusan dengan apakah dia naga atau burung ponik. Tapi dia tidak tahu bagaimana menoleransinya, sehingga dia berani memprovokasi Cuisi seperti ini dan menyanyiakan bakatnya. Saat ini si Mioling tersenyum tipis dan melanjutkan. Anda memiliki bakat setingkat dewa, tetapi Anda tidak tahu bagaimana harus bersabar. Jika saya menjadi Anda, saya akan bersembunyi dan berlatih. Suatu hari, Anda akan cukup kuat untuk membalas dendam. Bahkan jika Anda tidak bisa membalas dendam, Anda masih bisa mencuri wanita orang lain. Mengapa Anda harus melompat keluar dan mencari kematian saat ini? Anda pikir saya sama seperti Anda, tidak tahu malu? Ausiang meraung. Karena tidak tahan, dia tiba-tiba menebaskan pedang di tangannya ke arah si Mioling, dan tornado hijau menderu menuju platform tinggi, menekannya dengan keras. Melihat itu, alis si Mioling melonjak sedikit, dan dengan gerakan samar tangan gioknya, aliran esensi hitam murni berkumpul menjadi pusaran, sepenuhnya menghilangkan tornado yang tidak terlihat. Jangan terburu-buru, Anda sangat ingin membunuh saya. Tapi bukan berarti saya tidak akan memberi Anda kesempatan ini. Sosok si Mioling bergerak, seperti wanita dalam lukisan, melayang di tengah-tengah arena dengan senyuman di wajahnya. Sebenarnya, meskipun Anda bisa membunuh saya, Anda tidak bisa menyelamatkan wanita Anda. Meskipun tubuh Yin Ungu jarang ada di dunia, bagaimanapun juga ia masih bisa muncul lagi. Ausiang menatap pada si Mioling dengan murung dan berkata dengan dingin. Setidaknya itu bisa menundanya. Si Mioling mengangguk. Saya mengerti, menunda sampai Anda menjadi kuat, lalu pergi ke saudara Cuisi kan? Sayangnya, bahkan jika Anda seorang jenius tingkat dewa, bahkan jika Anda sudah menjadi sangat kuat, Anda bukanlah lawan dari saudara Cui. Tidak ada kepastian dalam urusan dunia, karena Anda telah melangkah ke arena, saya pasti akan membunuh Anda. Pedang Ausiang bersilang dan niat membunuh yang dahsyat muncul dari tubuhnya. Di platform tinggi Sekte Suling, Pendeta Tao Qingsu memandang Ausiang dan menggelengkan kepalanya. Bakat orang ini setara dengan Xiuji, dan temperamennya juga tenang dan teguh. Sayang sekali, anak muda masih terlalu impulsif. Xiuji cemberut. Guru, dia seperti itu hanya untuk menyelamatkan seorang wanita. Apakah itu layak? Tao Qingsu tersenyum sedikit. Xiuji, Anda masih muda. Ada beberapa hal yang tidak Anda mengerti. Bagaimana hubungannya antara laki-laki dan perempuan dinilai layak atau tidak? Itu tidak dapat diukur. Menurut saya, itu tidak sepadan. Xiuji masih muda dan dia mendalami seni bela diri, tetapi dia memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang pria dan wanita. Jika Anda tidak mengerti, jangan bicara. Kakak senior dari Sekte Suling melototi Xiuji, karena kakak laki-laki itu ada di pihak Ausiang. Bagi wanita yang dicintai, berapa banyak pejuang di dunia yang bisa melakukan ini tanpa takut mati? Karena dunia pejuang itu kejam dan realistis. Demi harta karun, tuan dan murid saling bermusuhan. Tuan dan murid saling membunuh, dan saudara saling memandang rendah. Dan terlalu banyak hal seperti itu terjadi. Tetapi Ausiang mampu melakukan ini demi kekasihnya. Bahkan situasi seperti ini jarang terjadi. Pada konferensi seni bela diri, banyak pejuang yang agak diam. Mungkin di dalam hati mereka berharap Ausiang bisa membunuh si Mioling. Tapi apakah ini mungkin?
Belum lagi si Mioling berada di tahap tengah alkimia ilahi dan Aoxiang hanya memiliki tingkat kultivasi tertinggi Dewa Penerangan. Bahkan jika Aoxiang benar-benar memiliki kemungkinan untuk mengalahkan si Mioling, ada Raja Dongxi yang berdiri di sampingnya, orang terkuat di wilayah tengah. Sebelumnya Loseng menggunakan kata-kata untuk menstimulasi Cuiyun, dan tanpa Cuixi mengambil tindakan pencegahan, dia menghancurkan hati seni bela diri Cuiyun, sehingga dia telah mencapai batasnya. Namun si Mioling adalah tokoh paling penting dalam pengaturan formasi akasia iblis surgawi yang disusun Cuixi. Jadi bagaimana mungkin Cuixi akan diam saja menyaksikan si Mioling dibunuh? Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa upaya Aoxiang ditakdirkan untuk gagal. Segera tirai tipis yang melindungi arena pertempuran perlahan muncul, dan tirai tipis yang menghalangi kedua orang itu menghilang dengan tenang. Si Mioling hanya berkata dengan lembut, "Coba saya lihat bagaimana Anda ingin membunuh saya." Aoxiang tidak bicara, karena wanita ini memberinya kesempatan, dia harus memanfaatkannya. Segera pedangnya tiba-tiba berputar, dan angin kencang berwarna hijau mulai bergulung dengan liar. Pria itu bergegas menuju si Mioling dalam angin kencang. Dia menekan tubuhnya sangat rendah seperti seekor cetah yang merangkak di padang rumput. Dalam sekejap mata, dia bergegas ke depan si Mioling. Tebasan bulan purnama. Pedang itu membentuk busur sempurna di tangan Aoxiang dan menebas ke arah si Mioling. Melihat itu, si Mioling menari maju mundur dengan lembut. Di tengah tawa yang terdengar seperti lonceng perak, tubuhnya selembut daun tanpa kekuatan apapun. Bahkan tidak peduli betapa hebatnya ilmu pedang Aoxiang. Si Mioling selalu menjaga jarak tertentu dari Aoxiang. Dengan kekuatan ini, Anda tidak memenuhi syarat untuk membunuh saya, kata si Mioling sambil tersenyum. Namun Aoxiang hanya mengejarnya dan memukulnya satu persatu. Tapi setiap pukulan hanya berjarak sehelai rambut darinya. Seolah-olah si Mioling sedang menggodanya, karena si Mioling menjaga jarak dan tidak melawan. Ayolah Aoxiang, bunuh wanita itu. Aoxiang, kami mendukung Anda. Wanita jalang ini terlalu sombong, saya tidak ingin mendengar apa yang dia katakan. Hanya dengan membunuhnya, saya bisa mengerti apa yang ada di hati saya. Kebanyakan pejuang berada di pihak Aoxiang, belum lagi motif Aoxiang. Kata-kata si Mioling saja membuat banyak pejuang independen merasa terganggu. Si Mioling secara alami berbicara dari sudut pandang orang yang kuat. Di dunia pejuang, seseorang memang mengandalkan kekuatannya untuk berbicara. Tetapi apakah kekuatan setara dengan segalanya? Bisakah Anda menginjak-injak orang lain jika Anda punya kekuatan? Dan mencuri wanita orang lain? Banyak pejuang yang membawa pengalaman Aoxiang ke dunia batin mereka sendiri, dan mungkin sangat tragis ketika mereka mengetahui bahwa hal yang sama terjadi pada mereka, sehingga mereka tidak ingin lagi melihat kecantikan seperti si Mioling. Meskipun apa yang dikatakan si Mioling benar, di dunia pejuang, hal-hal seperti pembunuhan, pemerasan, perampasan harta karun, pengkhianatan, dan konspirasi tidak ada habisnya, dan terjadi hampir setiap hari. Namun hal ini sering terjadi di dunia. Anda dapat melakukan hal-hal ini, tetapi Anda tidak bisa mengatakannya. Jika Anda mengatakannya secara langsung, Anda akan menimbulkan kemarahan banyak orang. Tapi orang yang paling gugup saat ini adalah Loseng. Karena kemunculan Aoxiang, penempatan Loseng benar-benar terganggu. Awalnya Loseng masih menahan kartu trupnya dan berusaha untuk tidak mengungkapkan semua kartu trupnya. Menghancurkan hati seni bela diri Cuiyun hanyalah langkah pertama Loseng untuk memprovokasi Cuixi. Jika Cuixi tidak mengenalinya, langkah kedua adalah membunuh si Mioling secara mengejutkan. Belum lagi dia masih dalam kompetisi. Dia telah melakukan beberapa trik pada penghalang tirai tipis untuk memastikannya aman. Namun Aoxiang tiba-tiba menantang si Mioling sekarang. Sebenarnya tidak apa-apa jika dia cukup kuat untuk membunuh si Mioling. Tapi jika dia tidak cukup kuat,
sehingga si Mioling terluka dan berhenti bertarung? Atau dia menjadi lebih waspada? Karena semuanya akan menjadi masalah besar bagi Lo Sheng. Saat ini pertarungan antara keduanya berlangsung sekitar 20 nafas. Xiang tiba-tiba menggertakkan giginya, kemudian cahaya hijau menyala di matanya, dan bintik-bintik biru muncul di wajahnya. Bahkan telinganya mulai meruncing, dan kuku di kedua tangannya juga menjadi sangat tajam, bersinar dengan kilau biru. Transformasi binatang? Melihat perubahan pada tubuh Xiang, Lo Sheng mengangkat alisnya sedikit. Xiang awalnya adalah seorang pejuang yang mengandalkan kecepatan untuk menang. Dia berlatih teknik angin dan sepenuhnya memahami hukum angin tingkat pertama. Mungkin dalam hal memahami hukum sistem angin saja, dia sudah setara dengan Lo Sheng. Tetapi tidak jelas peluang seperti apa yang diandalkan Xiang untuk memahami hukum sistem angin secara lengkap. Namun dunia kesatria memang seperti ini. Orang dengan talenta yang sangat tinggi seringkali diiringi dengan keberuntungan yang besar. Xiang memiliki talenta tingkat dewa, sehingga tidak mengherankan jika ia memiliki kesempatan seperti itu. Namun kemampuan gerak si Mioling bahkan lebih unik lagi. Bahkan dengan kecepatan Xiang setelah dia memahami hukum angin, dia bahkan tidak bisa mengejarnya. Setelah beberapa kali gagal, Xiang menggunakan metode rahasia transformasi binatang. Apa itu? Mengapa tubuh Xiang berubah? Dia terlalu cepat, saya tidak dapat melihat dengan jelas. Bisakah Anda memberitahu saya perubahan apa yang telah terjadi? Itu macan dahan. Melihat garisnya, itu pasti binatang mitos macan dahan. Dia memiliki garis keturunan macan dahan, dan konsentrasi garis keturunannya sangat tinggi, sehingga dia bisa berubah menjadi binatang buas. Di antara sekian banyak prajurit, masih ada beberapa yang bermata ganas. Macan dahan penusuk awan juga merupakan salah satu jenis binatang mitos. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan binatang super mitos, dia setara dengan King Luan, Kun Peng, tikus Tong Tian, dan binatang mitos lainnya. Secara umum, meskipun Anda memiliki darah binatang suci di tubuh Anda tidak dapat berubah menjadi binatang. Misalnya, Lo Sheng memiliki darah naga sejati di tubuhnya, atau bahkan darah naga asli, tetapi dia tidak bisa berubah menjadi naga, karena konsentrasi darahnya tidak cukup. Hanya ketika konsentrasi darah mencapai tingkat tertentu, seseorang dapat berubah menjadi binatang buas. Tapi karena Xiang bisa merubah menjadi binatang buas, jadi konsentrasi darah macan dahan di tubuhnya seharusnya sangat tinggi. Saat ini, Xiang tampak seperti manusia setengah hewan. Kukunya tajam, pupil aslinya yang bulat berubah menjadi kuning, dan dua garis tipis muncul di tengah pupil, mirip dengan mata macan dahan, dan dua taring tajam ia juga tumbuh. Bahkan tubuhnya diselimuti cahaya biru muda. Segera Xiang meraung dan kecepatannya tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Tubuhnya memancarkan paksaan unik dari binatang dewa. Dia menerkam ke arah si Mioling dengan kekuatan besar. Tuar. Si Mioling mungkin tidak menyangka bahwa kecepatan Xiang akan meningkat begitu banyak, dan dia tidak dapat menghindari serangan Xiang, sehingga cakarnya yang tajam menampar bau si Mioling dengan keras, yang membuat separuh dari pakaian si Mioling langsung ditaburi bubuk, memperlihatkan pakaian cabul yang menutupi dadanya, dan ada juga 5 bekas cakar berdarah di baunya, yang sangat mempesona di bawah kulit seputih saljunya. Saat melihat Xiang hendak menangkapnya lagi, dia segera memutar tubuhnya, menghindari cengkeraman pada sudut yang luar biasa, dan dengan cepat mundur ke tepi arena. Paparkan sedikit lagi, tunjukkan sedikit lagi. Kulit gadis ini sangat putih, tamparan Xiang akan menghancurkan seluruh pakaiannya hingga berkeping-keping. Setelah mendengar kata-kata eksplisit dari para pejuang itu, ekspresi si Mioling menjadi gelap. Dia telah mengikuti Cuisi selama beberapa dekade, tetapi dia masih mempertahankan kepolosannya untuk formasi akasia iblis surgawi.
Jadi bagaimana hewan iblis dia bisa menanggungnya ketika para prajurit itu menggunakan kata-kata vulgar mereka untuk menggodanya seperti ini? Tapi sekarang dia harus menghadapi Ausiang dan sepertinya dia masih meremehkan Ausiang. Ausiang hanyalah kekuatan tertinggi dari Dewa Penerangan. Jika dia memasuki alam alkimia ilahi, dia mungkin benar-benar mati jika dia tertangkap. Sebelum menjelma menjadi binatang buas, si Mioling masih bisa tetap tenang, bahkan sempat berputar-putar bersama Ausiang. Kini menghadapi Ausiang setelah bertransformasi menjadi binatang, ekspresinya menjadi serius, hingga jari anggreknya sedikit gemetar, dan bunga hitam murni bermekaran. Bahkan bunga-bunga itu berjatuhan dari tubuhnya. Namun setelah berubah menjadi binatang buas, Ausiang hampir memasuki kondisi kekerasan. Dan hanya ada satu pikiran di benaknya, yaitu membunuh wanita di depannya. Sekarang mata sebagian besar prajurit tidak bisa lagi mengimbangi kecepatannya. Mereka hanya bisa melihat bayangan biru berkedip-kedip, berlari dari satu sisi arena ke sisi lain dalam sekejap mata. Meskipun gerak-gerik si Mioling aneh, namun masih sedikit sulit untuk menghindari serangan Ausiang, dan dia hanya menariknya dengan santai. Namun ada mantel bulu berwarna merah muda yang melingkari baunya. Kualitas dari mantel bulu ini tentu saja tidak sama bagusnya dengan yang diberikan Loseng kepada Neng Yudi. Namun mantel bulu ini juga merupakan senjata abadi bermutu tinggi dan juga merupakan pertahanan di antara senjata abadi. Karena jumlah senjata sihir pertahanan relatif sedikit, jadi nilai dari mantel bulu ini cukup untuk dibandingkan dengan senjata suci ofensif umum. Setelah memakai mantel bulu ini, si Mioling dipukul lagi oleh Ausiang. Dia menerima cakar dari Ausiang, tapi pertahanan mantel bulunya juga sangat mencengangkan, memblokir setidaknya 80% kekuatan Ausiang. Jadi si Mioling tidak terluka parah, dan dia masih terus menaburkan bunga hitam satu demi satu. Mereka tersebar secara acak. Jika seseorang dapat mengikuti sosok Ausiang dengan matanya, mereka akan menemukan banyak bunga telah menempel padanya. Namun bunga hitam itu menempel di tubuhnya, tidak bergerak dan tidak gatal. Dan Ausiang sudah mendekati kondisi kekerasan. Dia hanya ingin membunuh si Mioling depannya, jadi dia tidak begitu peduli. Segera Ausiang meraung lagi dan kecepatannya semakin cepat. Dan dia menyerang 3 kali lagi dalam sekejap mata. Secara bertahap memaksa si Mioling ke sudut buta. Saat si Mioling perlahan mundur dan menggerakkan langkahnya, sementara Ausiang memaksa maju selangkah demi selangkah. Siap menerkam dan mencapik-capik wanita itu kapan saja. Tepat ketika si Mioling tidak bisa mundur, cipiran tiba-tiba muncul di sudut mulutnya, tepat ketika dia melihat Ausiang hendak menerkam. Si Mioling membuka bibir merahnya dengan ringan dan mengucapkan sepatah kata, "Tubuh duri!" Setelah suara itu terdengar, duri halus yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dari tubuh Ausiang. Saat duri itu tumbuh, mereka membelah tubuh Ausiang, kemudian memakan daging dan darahnya, menggeliat dengan liar. Pada saat ini, Ausiang sepertinya telah berubah menjadi manusia berdarah. Tangan dan kakinya diikat oleh duri hitam itu. Seluruh tubuhnya menyatu dengan duri hitam itu, sehingga dia tidak bisa bergerak sama sekali. Saat duri itu tumbuh sampai batas tertentu, bunga merah tua bermekaran dari bagian atas dahan. Dengan senyuman di wajahnya, si Mioling berjalan ke arah Ausiang dengan langkah lembut. Mengulurkan tangannya dan dengan lembut memetik sekuntum bunga, meletakkannya di ujung hidungnya, mengendusnya dan berkata dengan lembut, "Semuanya harus direncanakan sebelum Anda bertindak. Jika Anda tidak dapat menahan rasa sakit karena kehilangan kekasih Anda ditakdirkan untuk tidak dapat membalas dendam dalam hidup ini." Apa sih duri hitam ini? Bukankah menjijikkan? Tanaman ini sebenarnya bisa memakan daging dan darah. Sebagian besar orang yang hadir tidak mengenali jenis duri hitam ini. Namun ketika lelaki tua Xuan Yin dari pavilion Xuan Yin melihat duri hitam itu, wajahnya menunjukkan ekspresi serius.
Itu adalah bunga dari daging dan darah dari neraka, khusus tumbuh di daging. Bagaimana wanita ini bisa mendapatkannya? Namun ketika semua orang mengira kompetisi telah selesai, tubuh Ausiang yang tidak bisa tiba-tiba bergetar. Kemudian sebuah serangan kecil muncul di tangannya. Dengan mata berwarna-warni di punggungnya, begitu serangga itu muncul, dia melebarkan sayapnya dan terbang menuju kepala Ausiang. Ketika serangga itu sudah setengah terbang, si Mioling memasukkan bunga ke tangannya dengan punggung tangannya. Cabang bunga itu langsung mengenai serangga itu dan menjepitnya dengan kuat ke tanah. Namun meskipun serangga ini berukuran kecil, namun dia sangat ganas. Meskipun tertembus dahan bunga dan tertancap di tanah, dia tetap berjuang mati-matian. Si Mioling memandang serangga kecil itu sambil tersenyum dan berkata, "3 mayatku, Anda benar-benar bertekad untuk membunuh saya. Setelah diserap oleh gu jenis ini, kekuatan Anda akan meningkat secara dramatis, tetapi Anda juga akan berubah menjadi mayat berjalan. Bahkan jiwa Anda akan ditelan oleh racun ini. Setelah kematian, dia tidak akan memasuki reinkarnasi, karena jiwa Anda akan tersebar. Inilah situasinya. 3 mayatku adalah racun ganas. Setelah dirasuki oleh 3 mayatku, orang yang kerasukan itu akan mati dan kematiannya akan sangat menyedihkan. Dan otak serta jiwanya akan dilahap oleh 3 mayatku. Namun setelah dirasuki oleh 3 mayatku, orang tersebut akan menjadi mesin pembunuh dan seluruh potensi tubuhnya dapat dikembangkan sepenuhnya. Tapi saat ini, cahaya di mata Ausiang berangsur-angsur meredup dan dia sudah putus asa. Karena berbeda dengan bunga daging dan darah, ketiga mayatku ini dikenal banyak orang. Betapa bertekadnya Ausiang hingga bersedia menggunakan 3 mayatku pada dirinya sendiri. Berani membayar harga sebesar itu untuk wanitanya sendiri. Sayang sekali. Saya belum pernah mendengar ada orang yang berani melakukannya. Dia menaruh racun 3 mayat pada dirinya sendiri. Sekarang banyak prajurit tergerak ketika mereka melihat pemandangan ini dan merasa lebih kasihan pada Ausiang. Loseng mengepalkan tangannya erat-erat dan menatap arena tanpa bergerak. Matanya bersinar seperti riak air. Jika ada satu orang di tempat kejadian yang bisa berempati dengan suasana hati Ausiang saat ini, maka itu adalah Loseng. Dia datang dengan tujuan yang sama dengannya dan menyaksikan akhir menyedihkan Ausiang. Bisa dibayangkan apa yang dirasakan di dalam hatinya. Namun akhir menyedihkan Ausiang tidak menggoyahkan tekad Loseng untuk membunuh si Mioling sama sekali. Tekadnya bahkan lebih kuat. Pada saat ini, Loseng menutup matanya dan berusaha untuk tidak melihat ke arah si Mioling. Dia takut akan melancarkan niat membunuhnya. Jika tidak bisa ditekan, si Mioling pasti akan menyadarinya. Neng Yudi duduk diam di belakang Loseng. Dia sengaja ingin mengatakan sesuatu menggunakan jimat suara esensi sejati. Tapi akhirnya menghela nafas sedikit. Apa yang dipikirkan pemuda ini, terutama apa yang bisa dia bujuk dengan beberapa kata. Terlebih lagi, Loseng telah menunjukkan kekuatan yang cukup untuk membuktikan bahwa dia memang memiliki kemampuan untuk bertarung melawan yang kuat di alam alkimia ilahi. Dan dia memiliki begitu banyak kartu truf sehingga memusingkan untuk melihatnya. Entah cadangan kuat apa yang dia punya. Tapi jika Loseng membunuh si Mioling, Cuisi pasti akan mengambil tindakan. Meskipun ketiga pemimpin aliansi bisnis dunia tidak dapat meramalkan bahwa Loseng akan membunuh si Mioling dan tidak mungkin memberitahu mereka bahwa hal seperti itu akan terjadi. Lagi pula 3 pria gemuk itu pasti tidak akan mampu menghentikan kemarahan Cuisi. Dengan kata lain, Loseng pasti akan jatuh ke dalam situasi putus asa. Ketika Neng Yudi sampai pada kesimpulan ini, dia sedikit menggoyangkan giginya dan menatap Loseng di depannya. Ada jejak tekad di matanya, seolah tekad tertentu telah tertanam dalam di hatinya. Di arena, si Mioling memandang Ausiang yang tidak bisa bergerak dan tertawa pelan. Saya tidak akan membunuh Anda karena hidup seharusnya menjadi penderitaan terbesar Anda. Faktanya, formasi akasia iblis surgawi demonik juga baik untuk kekasih Anda.
Setelah melalui 6 kesadarannya tertutup, kekasih Anda dapat menerobos alam alkimia ilahi dalam satu gerakan. Dan dalam formasi besar iblis surgawi, dia menyerahkan tubuh Yuan Yin-nya. Dan pada saat yang sama, dapat menyerap yang Yuan dari saudara Cuisi. Dan dengan demikian, dia mungkin dapat memasuki alam kesengsaraan kekosongan. Karena formasi akasia iblis surgawi adalah teknik akasia kelas 1, di mana seseorang bahkan dapat merasakan kebahagiaan dunia. Setelah mendengar kata-kata si Mioling, Aoxiang yang tertancap kuat oleh duri hitam itu mulai gemetar terus-menerus. Bersama dengan duri yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya, dan bunga merah tua juga bergetar. Matanya yang kusam menatap si Mioling, bibirnya yang berlumuran darah kering bergerak, dan suaranya yang serak mengeluarkan suara. "Apa yang Anda katakan?" Si Mioling menghampiri Aoxiang dan bertanya. Aoxiang berkata dengan susah payah, "Perawan tua." Setelah mendengar ini, ekspresi si Mioling tiba-tiba berubah. Dia menggerakkan tangan gioknya secara horizontal, berubah menjadi pisau palem dan hendak memotong dahi Aoxiang. Pada akhirnya, itu masih di dahi Aoxiang. Dia berhenti di depannya dengan senyum cemberut di wajahnya. "Anda ingin memprovokasi saya, sehingga saya membunuh Anda. Tetapi saya tidak mau. Kematian adalah kelegaan bagi Anda sekarang." Si Mioling mencibir. Saat Aoxiang datang ke kota Tiangni sebelumnya, dia telah membuat persiapan yang sangat rinci dan menyelidiki sepenuhnya informasi Cuisi dan orang-orang di sekitarnya. Dia tahu bahwa si Mioling telah mengikuti Cuisi selama beberapa dekade dan masih mempertahankan kepolosan Yuan Yin-nya selama beberapa dekade. Tujuannya adalah formasi akasia iblis surgawi, dan si Mioling paling takut disebut perawan tua. Ketika kompetisi mencapai titik ini, hasilnya sudah jelas, dan Tuan Xiao mengumumkan. Prajurit independen si Mioling menang, dan prajurit independen Aoxiang kalah. Setelah penghalang tirai cahaya dilepas oleh orang-orang dari bisnis dunia, setelah Tuan Xiao mengumumkan kekalahan Aoxiang, dia diangkut dari arena kompetisi. Kini giliran si Mioling yang menarik kartu. Segera tangan putihnya merogoh kotak undian kartu dan mengambil sebuah kartu. Tetapi sepasang mata yang indah menatap penuh arti ke platform tinggi tempat istana Yundian berada. Dan bertemu dengan mata Loseng yang membuat jantung Loseng berdetak kencang. Dan dia langsung menyadari bahwa si Mioling ingin menantang dirinya sendiri. Jika dipikir-pikir, dia dapat memahami bahwa meskipun Cuisi tidak pernah memandangnya dari awal hingga akhir, dan Loseng menghancurkan hati seni bela diri Cuiyun, seseorang yang bisa menjadi kaisar di masa depan yang merupakan satu-satunya putra Cuisi. Ini tidak penting bagi Cuisi. Bagaimana Cuisi dapat membenci dirinya sendiri? Bunuh diri di medan perang adalah cara terbaik, jadi si Mioling memprovokasi dirinya sendiri saat mengambil kartu. Jika dia menarik kartu tantangan, kemungkinan besar dia akan segera menantang dirinya sendiri. Namun yang tidak diketahui si Mioling adalah, inilah hasil yang diimpikan Loseng. Jadi si Mioling dan Loseng berdoa agar dia bisa menarik kartu tantangan. Namun saat papan kayu kecil itu dibalik, dia melihat kata bebas pertarungan yang tertulis di papan kayu itu. Si Mioling menunjukkan kekecewaan di wajahnya. Dia menatap Loseng dan kemudian kembali ke platform tinggi Cuisi. Sekarang semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa si Mioling ingin menantang Loseng, tetapi kartu tantangan saja tidak terlalu berguna. Jika Loseng tidak mau menerima tantangan tersebut, dia memiliki banyak kartu gratis di tangannya, dan dia dapat menolak tantangan si Mioling. Nyatanya, Loseng juga cukup kecewa. Dia menunggu sebentar. Sayangnya, si Mioling kurang beruntung. Setelah beberapa deaken dari aliansi bisnis Tianxia menurunkan Aoxiang, mereka mulai membantunya membersihkan duri di tubuhnya. Duri hitam itu hampir tumbuh di sepanjang meridian Aoxiang, menghancurkan hampir seluruh pembuluh darah di tubuhnya. Jika ingin menyembuhkannya, mereka harus mencabut duri dari tubuhnya satu persatu. Namun setiap duri dicabut, awan darah muncrat. Seluruh prosesnya sangat berdarah, dan beberapa deaken juga sibuk bolak-balik. Meski demikian, orang-orang di aliansi bisnis dunia sudah terbiasa dengan hal ini,
karena mereka memilih untuk memasuki arena kompetisi. Mereka harus siap mental menghadapi cedera atau bahkan kematian. Tuan Xiao mengumumkan pengundian untuk kompetisi berikutnya. Suling, Sekte Xiongji, melawan Pavilion Xuanyin Huang Jinglong. Ini pertarungan lain antara murid utama, dan itu Xiaoji dari Sekte Suling. Sebagai satu-satunya jenius tingkat dewa di Sekte Suling, Xiaoji terkenal. Belum lagi dia adalah yang termuda di konferensi seni bela diri. Dengan hanya kultivasi tertinggi alam dewa penerangan, tidak mungkin untuk tidak menarik perhatian. Akhirnya giliran Xiaoji dari Sekte Suling yang muncul. Saya sudah lama menunggunya dan saya mendukungnya. Jadi bagaimana dengan jenius tingkat dewa? Cui Yun dikalahkan oleh Lo Sheng, pukul dia. Ya, dan Lo Sheng bahkan bukan dewa penerangan tertinggi. Lo Sheng berada di tingkat keempat tingkat alam dewa penerangan. Tampaknya jenius tingkat dewa hanya itu. Lawan Xiaoji juga tidak sederhana. Dia adalah murid senior Pavilion Xuanyin. Saat ini para prajurit sangat tertarik dengan pertempuran pertama Xiaoji, dan adegan itu dengan cepat menjadi antusias. Lo Sheng tidak memusatkan seluruh perhatiannya pada arena kompetisi. Dia terus memperhatikan Xiang yang sedang menerima perawatan. Di tengah perawatan, Lo Sheng tiba-tiba mengatakan sesuatu kepada Neng Yudi menggunakan transmisi energi sejati. Kemudian setelah Lo Sheng mengambil ramuan emas dari Neng Yudi, dia melompat turun dari platform tinggi. Dia berjalan ke arah Xiang yang setengah mati. Kekuatan kemauan Xiang jauh melampaui ekspektasi Lo Sheng. Hampir separuh darah di tubuhnya hilang dan seluruh tubuhnya berlubang. Namun dia masih tetap terjaga, tetapi dia terlalu lemah untuk bergerak. Tapi ketika dia melihat Lo Sheng, ada tatapan aneh di matanya. Dia tidak memiliki persahabatan dengan Lo Sheng. Faktanya, dia datang jauh-jauh dari Hulun Grassland. Selain kekasihnya, tidak ada seorang pun di kota kiamat. Selain itu, dalam pengujian peripheral, Lo Sheng juga memeras dirinya sendiri untuk mendapatkan banyak batu esensi sejati berkualitas tinggi. Apa yang ingin dia lakukan di sini? Ramuan kelas 6 bisa menyelamatkan hidupmu, bisik Lo Sheng. Obat mujarab ini adalah yang diminta Lo Sheng kepada Neng Yudi. Lo Sheng mungkin tidak ada hubungannya dengan Xiang, dan hidup dan mati Xiang tidak akan mengubah apapun. Tetapi ketika Lo Sheng merasa bahwa Xiang telah mengambil keputusan, dia merasa bahwa dia harus berdiri. Obat mujarab kelas 6 ini yang bahkan Neng Yudi tidak punya banyak adalah ramuan penyembuhan kelas atas di Cloud Place. Kenapa? Xiang bertanya dengan susah payah. Lo Sheng menggunakan True Essence untuk membungkus ramuan kelas 6. Dengan sedikit tekanan, ramuan emas itu hancur berkeping-keping. Kemudian Lo Sheng menggerakkan jari-jarinya sedikit, dan ramuan itu berubah menjadi bubuk dan bergerak menuju mulut Xiang, terbang menjauh. Mendengar pertanyaan Xiang, Lo Sheng mengedipkan matanya. Tidak ada yang tahu jawabannya kecuali Neng Yudi dan Master Neng Yudi. Pada akhirnya, Lo Sheng masih menggunakan esensi sejati untuk mengirimkan suara dan berkata kepada Xiang, "Tenanglah. Saya dan Anda memiliki tujuan yang sama." Saat ini mata Xiang telah kehilangan kilauannya, dan dia bahkan berpikir dengan kegagalan ini berarti makna hidupnya telah hilang. Tapi setelah mendengar kata-kata Lo Sheng, matanya yang awalnya kusam bersinar dengan kilau, dan dia membuka mulutnya sedikit dengan penuh semangat. "Anda?" Xiang berbeda dari Lo Sheng. Sebelum pergi ke kota Tiangi, Xiang melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap Cui Si. Dia tidak hanya menyelidiki identitas si Miaoling, tetapi juga identitas wanita lain dengan tubuh yin ungu. Dia berpikir wanita itu bernama Loyan, dan nama belakangnya adalah Lo. Sedangkan nama belakang Lo Sheng juga Lo, dan Xiang mendengarnya mengucapkan kata-kata ini lagi, sehingga dia langsung menebak identitas Lo Sheng. Pada saat ini, obat mujarab kelas 6 sudah mulai bekerja. Obat suci penyembuhan tingkat ini pada dasarnya dapat menyelamatkan seseorang selama dia tidak mati. Namun meridian di tubuh Xiang hampir rusak seluruhnya. Bahkan jika tubuhnya pulih sepenuhnya,
akan sulit untuk memulihkan kekuatan puncaknya dalam waktu singkat. Dan dia bahkan mungkin tidak dapat pulih seumur hidupnya. Pada saat ini, dia sama sekali tidak peduli dengan kondisi fisiknya, tetapi memandang Lo Sheng dengan penuh semangat dan api harapan yang padam di dalam hatinya menyala kembali. Jika rencananya untuk membunuh si Miao Ling gagal, maka semuanya akan berakhir. Tidak ada kemungkinan untuk membalikkan masalah ini kecuali Cui Xi melepaskan kekasih Ao Xiang. Tapi apakah ini mungkin? Namun apa yang Ao Xiang tidak pernah duga adalah seseorang memiliki rencana yang sama dengannya. Anda harus berkultivasi perlahan. Lo Sheng mengangguk padanya sebelum kembali ke platform tinggi. Si Miao Ling yang tidak jauh dari situ melihat pemandangan ini dengan cibiran samar di wajahnya dan matanya kembali ke arena kompetisi. Di arena, pertempuran sengit antara Xiaoji dari Sekte Suling dan Huang Jinglong dari Pavilion Xuanyin sedang berlangsung. Meskipun Huang Jinglong adalah seorang pejuang di tahap tengah alamiah ilahi, dan Xiaoji hanya memiliki tingkat kultivasi tertinggi alam dewa penerangan. Xiaoji menekan Huang Jinglong dari awal hingga akhir. Jenius tingkat dewa yang baru berusia 15 tahun ini telah sepenuhnya menunjukkan kekuatannya yang menakutkan. Meskipun Huang Jinglong dari Pavilion Xuanyin menggunakan segala macam trik untuk mengalahkan musuh, namun Xiaoji tetap mengikutinya dengan mudah, bahkan terlalu mudah. Xiaoji tidak menggunakan hukum luar angkasa yang dia banggakan. Setelah pertarungan tanpa ketegangan ini, Xiaoji pun pergi mengambil kartu. Tak disangka, keberuntungan Xiaoji ternyata bagus, dan kartu pertama yang ia ambil ternyata adalah kartu tantangan. Kartu tantangan. Mata Xiaoji yang sedikit kekanak-kanakan menatap kartu kayu di tangannya, lalu matanya tertuju langsung ke platform yang tinggi. Dia sebenarnya ingin menggunakan kartu tantangan ini secara langsung. Siapa yang ingin dia tantang? Mendapatkan kartu tantangan saja sudah seperti sebuah tantangan. Dasar anak ini. Jenius dari Sekte Suling tidak boleh diremehkan. Ketika mata Xiaoji tertuju pada Lo Sheng, dia menunjuk ke kejauhan. Saya ingin menantang Lo Sheng. Mendengar itu, alis Lo Sheng sedikit mengernyit. Meskipun Xiaoji hanya memiliki tingkat kultivasi tertinggi dewa pertempuran dan jenius tingkat dewa seperti Cui Yun, kekuatannya tampaknya lebih besar dari Cui Yun. Namun sebelum bertarung dengan si Miao Ling, Lo Sheng tidak ingin membuat kesalahan lagi. Jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan, "Saya menolak." Lalu Lo Sheng mengeluarkan kartu bebas pertempuran. Melihat kartu pengecualian di tangan Lo Sheng, Xiaoji tidak bisa menahan cibiran. Karena penampilan Lo Sheng menarik perhatian Xiaoji sejak awal. Saat Lo Sheng mengalahkan para pejuang alam alkimia ilahi satu demi satu, Xiaoji mencantumkan Lo Sheng sebagai target kedua jauh di dalam hatinya. Dan target pertamanya adalah Cui Yun. Namun sebelum Xiaoji dan Cui Yun bertarung, Lo Sheng justru mengalahkan Cui Yun dan menghancurkan hati bela diri Cui Yun dengan kekuatan absolut. Jadi Lo Sheng tentu saja menjadi target pertama Xiaoji. Anda tidak berani bertarung dengan saya, kata Xiaoji dengan depresi. Lo Sheng menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh dan tidak menanggapi tantangan kekanak-kanakan Xiaoji. Jika ada kesempatan, Lo Sheng secara alami akan melawan Xiaoji di akhir konferensi seni bela diri. Jadi sekarang belum waktunya. Melihat itu, Xiaoji hanya bisa cemberut dan kembali ke platform tinggi Sekte Suling dengan ekspresi marah di wajahnya. Oh, sebenarnya saya sangat ingin melihat Lo Sheng dan Xiaoji bertarung. Yang satu berada di alam dewa penerangan tingkat keempat dan yang lainnya berada di alam dewa penerangan tertinggi. Salah satu dari mereka baru berusia 15 tahun dan yang lainnya berusia kurang dari 18 tahun. Junior ini masing-masing lebih jahat dari yang lain. Apakah Lo Sheng takut? Tidak, menurut saya dia bukan orang seperti itu. Sekarang, Lo Sheng menggunakan kartu bebas pertempuran untuk menolak tantangan Xiaoji yang membuat banyak prajurit merasa menyesal. Tapi setelah dipikir-pikir, menurutnya, keduanya akan bertarung cepat atau lambat. Jadi tidak perlu terburu-buru pada tahap ini.
Secara kebetulan, ketika Tuan Xiu menarik undian lagi, dia memenangkan Loseng lagi. Undian Loseng bertarung melawan Sekte Gunung Hitam. Tuan Xiu mengumumkan. Mengke dari Sekte Gunung Hitam terkekeh dan tubuh besarnya hendak melompat turun dari platform tinggi. Tapi dia mendengar Loseng berkata, "Saya menolak." Loseng menunjukkan kartu bebas pertempuran kedua. Kenapa dia menolak lagi? Apa yang terjadi? Loseng masih memiliki barang bagus. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.